Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, Bapak dan Ibu guru hebat. Jumpa lagi bersama saya Abu Bakar Esdasi. Kali ini saya akan membawakan video tentang koneksi antar materi. Koneksi antar materi modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, saya Abu Bakar Esdasi, CGP Angkatan 6 dari Kabupaten Flores Timur, SMK Suradewa Larantuka, bersama Ibu Rambu Ika Merambahau, SPD, sebagai fasilitator, dan Ibu Maria Goretti Penny, SPD, sebagai pengajar praktik. Tujuan pembelajaran khusus. CGP menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Refleksi tentang materi pembelajaran modul 2.3. Definisi coaching. Coaching sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coach. Paradigma berpikir coaching terdiri dari fokus pada coach atau rekan yang akan dikembangkan, bersikap terbuka dan ingin tahu, memiliki kesadaran diri yang kuat, mampu melihat peluang baru dan masa depan. Prinsip coaching. Yang pertama, kemitraan. Dalam coaching, posisi coach terhadap coachnya adalah mitra. Hal itu berarti setara dan tidak ada yang lebih tinggi maupun yang lebih rendah antara coach dan coach. Prinsip yang kedua adalah proses kreatif. Proses kreatif ini dilakukan melalui percakapan yang dua arah, memicu proses berpikir coach, memetakan dan menggali situasi coach untuk menghasilkan ide-ide baru. Prinsip yang ketiga yaitu memaksimalkan potensi. Untuk memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat, percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh rekan yang dikembangkan. Coaching dalam konteks pendidikan. Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, proses coaching sebagai komunikasi pembelajaran antara guru dan murid. Murid diberikan ruang kebebasan untuk menemukan kekuatan dirinya, dan peran pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan memberdayakan potensi yang ada agar murid tidak kehilangan arah dan menemukan kekuatan dirinya tanpa membahayakan dirinya. Sistem Among. Ingarso sung tulodo, ing majo mangungkarsa, Tuthuri Handayani, menjadi semangat yang menguatkan keterampilan komunikasi guru dan murid dengan menggunakan pendekatan coaching. Tuthuri Handayani menjadi kekuatan dalam pendekatan proses coaching dengan memberdayakan Handayani semua kekuatan diri pada murid. Kompetensi inti coaching. Ada 3 kompetensi. Yang pertama adalah kehadiran penuh atau presence. Kemampuan untuk bisa hadir utuh bersama coach. Kemampuan untuk bisa hadir bersama coach atau di dalam coaching disebut sebagai coaching presence. Sehingga badan, pikiran, hati
selaras saat sedang melakukan percakapan coaching. Kompetensi inti yang kedua, mendengarkan aktif. Seorang coach yang baik akan mendengarkan lebih banyak dan lebih sedikit berbicara. Dalam percakapan coaching, fokus dan pusat komunikasi pada diri coach sebagai mitra bicara. Kompetensi inti yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan yang diajukan seorang coach diharapkan menggugah orang untuk berpikir dan dapat menstimulasi pemikiran, memunculkan hal-hal yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya, mengungkapkan emosi yang dapat mendorong coach untuk membuat sebuah aksi bagi pengembangan diri dan kompetensinya. Percakapan berbasis coaching dengan alur Tirta. Alur percakapan Tirta. Yang pertama, tujuan. Menyepakati topik pembicaraan dan hasil pembicaraan. Yang kedua, identifikasi. Menggali dan memetakan situasi saat ini, hubungan fakta-fakta yang ada. Yang ketiga, rencana aksi. Mengembangkan ide untuk alternatif rencana aksi atau solusi. Dan yang keempat, tanggung jawab. Berkomitmen akan langkah selanjutnya. Tujuan umum dari alur Tirta yang pertama adalah tujuan umum, tahap awal di mana kedua pihak coach dan coach menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. Idealnya, tujuan ini datang dari coach. Seorang coach menanyakan kepada coach tentang sebenarnya tujuan yang ingin diraih oleh coach. Yang kedua, identifikasi. Coach melakukan penggalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada pada saat sesi percakapan. Dan yang ketiga, R, rencana aksi, pengembangan ide atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat. Dan yang keempat, TA, tanggung jawab, membuat komitmen atas hasil yang dicapai dan untuk langkah selanjutnya. Bapak Ibu guru hebat, yang berikutnya adalah supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Supervisi akademik perlu dimaknai secara positif sebagai kegiatan berkelanjutan yang meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran, yakni pembelajaran yang berpihak pada murid. Dalam pelaksanaan, ada dua paradigma utama yang menjadi landasan kita menjalankan proses supervisi akademik, yaitu memperdayakan, yakni paradigma pengembangan kompetensi yang berkelanjutan dan optimalisasi potensi setiap individu. Supervisi akademik hanya memiliki sebuah tujuan, yakni memberdayakan dan pengembangan kompetensi diri dalam rangka peningkatan performa mengajar dan mencapai tujuan pembelajaran. Pelaksanaan supervisi akademik didasarkan pada kebutuhan dan tujuan sekolah dan dilaksanakan dalam 3 tahapan, yakni perencanaan, pelaksanaan supervisi, dan tindak lanjut. Berikut adalah prinsip-prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Yang pertama, kemitraan. Proses kolaboratif antara supervisor dan guru. Yang kedua, konstruktif, bertujuan mengembangkan kompetensi individu. Prinsip yang ketiga, terencana. Dan prinsip yang keempat, reflektif. Prinsip yang kelima, objektif. Data, informasi diambil berdasarkan sasaran yang sudah disepakati. Dan yang keenam, berkesinambungan. Ketujuh, komprehensif, mencakup tujuan dari proses supervisi akademik.
Pengalaman reflektif terkait pengalaman belajar. Bagaimana emosi yang dirasakan yang sudah baik dan perlu diperbaiki, dan bagaimana implikasi terhadap kompetensi diri. Yang pertama terkait dengan emosi yang dirasakan. Tergugah untuk lebih giat lagi belajar, mendapatkan pemahaman yang baik tentang coaching untuk supervisi akademik. Tertantang untuk memperbanyak praktik coaching dengan murid dan rekan guru agar mendapat keterampilan yang banyak, yang lebih baik, sehingga ke depannya bisa melakukan coaching untuk supervisi akademik. Yang sudah baik dan perlu diperbaiki, yang pertama adalah yang sudah baik, mendapatkan pemahaman materi coaching dan sudah dipraktikkan dengan menggunakan alur tirta. Sedangkan yang perlu diperbaiki terkait dengan kompetensi menjadi coach yang baik, terutama untuk mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Dan berikut adalah implikasi terhadap kompetensi diri. Menambah dan mengoptimalkan kekuatan diri sebagai coach di lingkungan sekitar, baik sebagai seorang pendidik dan juga orang tua. Berikutnya adalah refleksi, analisis untuk implementasi dalam konteks CGP atau calon guru penggerak. Analisis terkait topik modul 2.3. Bagaimana penerapan coaching untuk supervisi akademik? Melalui supervisi akademik, kegiatan pemberdayaan dan pengembangan kompetensi diri dalam rangka peningkatan performa mengajar dan mencapai tujuan pembelajaran dibutuhkan sebagai peningkatan motivasi atau komitmen diri seorang guru, sehingga kualitas pembelajaran meningkat seiring meningkatnya motivasi kerja para guru. Coaching sebagai kompetensi membangun kemitraan. Kemitraan dalam menjalani proses coaching dapat terbangun dan membuka peluang akselerasi kesadaran yang mendorong tindakan aksi manakala dilandasi kepercayaan coach kepada coach. Dalam prosesnya, kita tidak perlu memandang kesenjangan jabatan, karena dalam supervisi akademik terjadi proses kolaboratif antara supervisor dan guru. Analisis terkait topik modul 2.3. Apa tantangan implementasi coaching di sekolah? Seringkali supervisi akademik dilihat sebagai sebuah proses yang bersifat satu arah. Apalagi jika supervisi akademik ini hanya terjadi 1 tahun sekali menjelang akhir tahun pelajaran. Supervisi menjadi sebuah tagihan atau kewajiban para pemimpin sekolah dalam tanggung jawabnya mengevaluasi para tenaga pendidik. Bagaimana alternatif solusi untuk tantangan yang ada? Pada proses coaching, seorang coach lebih menekankan menjadi seorang pendengar yang aktif. Seorang coach harus menyimpulkan pembelajaran coach dan melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang merangsang ide melalui jawaban dari coach, sehingga supervisi akademik menjadi sebuah proses yang bersifat dua arah dan dilakukan secara kontinu selama pembelajaran berlangsung. Yang berikut adalah refleksi, koneksi antar materi. Koneksi modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik dengan materi sebelumnya. Modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, diadakan pemetaan dengan 3 cara: minat siswa, kebutuhan belajar siswa, dan profil belajar siswa. Pemetaan ini digunakan seorang coach sebagai data dalam proses coaching, sehingga siswa mampu mengoptimalkan potensi yang ada dalam dirinya untuk menemukan solusi terbaik. Modul 2.2, pembelajaran sosial emosional. Ada beberapa hal yang harus dipahami dalam kompetensi sosial dan emosional. Yang pertama, kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi,
dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. KSE atau kompetensi sosial emosional digunakan seorang pendidik sebagai coach dalam proses coaching terhadap coach agar terjadi pengendalian diri dan emosi untuk coach dan coach serta menumbuhkan rasa empati dan mampu mengambil keputusan yang baik. Peran sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitan dengan materi sebelumnya di paket modul 2. Dalam kompetensi coaching dan Tirta sebagai alur percakapan coaching, mewajibkan kita sebagai coach untuk dapat melakukan kehadiran penuh. Salah satunya dengan teknik stop dan mindful listening yang telah kita pelajari di modul 2.2. Pembelajaran sosial dan emosional. Salah satu prinsip coaching adalah memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat. Percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh rekan yang dikembangkan atau coach yang paling besar kemungkinan keberhasilannya. Karena potensi coach beragam, maka keterampilan sosial emosionalnya sangat diperlukan. Demikianlah video tentang koneksi antar materi. Modul 2.3 Coaching untuk supervisi akademik. Salam dan bahagia. Mari bergerak, Indonesia maju.